Hai, untuk kalian yang kemarin gak sempet daftar beasiswa YTB Turki atau ketinggalan deadline-nya beasiswa YTB, jangan sedih dulu, karena di sini aku bawa kabar gembira yang bisa jadi solusi untuk kegalauan kalian. So, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Balik lagi di channel YouTube-nya Fadiah Muksen. Dan hari ini aku happy banget karena aku pengen share tentang informasi beasiswa terbaru, terhot, perdana banget sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi kan teman-teman kan, seperti yang kita tahu ya, kalau beasiswa pemerintah Turki itu yang fully funded hanya ada satu, yaitu beasiswa YTB atau Turki Burs Lari, yang udah 300.000 kali kita bahas kan. Dan beasiswa YTB itu cuma dibuka satu kali setahun, dan untuk tahun ini beasiswanya itu udah tutup kan pada bulan Februari kemarin. Tapi di tahun ini, di tahun 2021, surprisingly banget, di bulan Maret ini beasiswa YTB itu buka lagi. Kaget nggak kalian? Kalau aku sih kaget kemarin. Kalau kalian nggak kaget juga nggak apa-apa. Jadi beasiswa yang aku maksud itu adalah beasiswa kolaborasinya YTB sama ISDB, yaitu Islamic Development Bank. Dan enaknya kalian yang kemarin udah pernah daftar beasiswa YTB yang masih menunggu kepastian, masih awaiting evaluation, kalian bisa lagi daftar beasiswa ISDB ini. Keren banget gak sih? Karena tahun-tahun lalu belum pernah ada seperti ini. Baru tahun 2021 aja ada kesempatan emas kayak gini, yang menurut aku itu tidak boleh kalian sia-siakan karena kesempatan di depan mata. Hey, oke, langsung aja ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas beberapa hal, bukan beberapa hal sih, banyak hal gitu. Karena sebelum buat video ini aku udah observasi mendalam dulu, makanya agak telat video aku karena aku pelajarin dulu tentang beasiswa ini biar nggak salah kasih informasinya. Yang pertama itu informasi umum, kita kenalan dulu sama beasiswanya, ini beasiswa apaan sih. Kemudian ada perbedaan dan persamaan beasiswa ISDB ini sama beasiswa YTB reguler. Jadi kalau aku bilang YTB reguler, maksud aku tuh YTB yang biasa ya, yang normal kayak beasiswa aku sekarang ini, yang kayak kalian udah daftar lah kemarin itu. Kemudian habis itu kita bakal bahas lagi kelebihan dan kekurangannya dibanding beasiswa YTB reguler. Terus habis itu timelinenya kapan aja, dan juga bocoran jurusan-jurusan yang tersedia. Karena kalau kalian udah pernah daftar beasiswa YTB, kalian bakal tahu kan, kalau lihat jurusan itu adalah part paling terakhir setelah melengkapi data-data semuanya gitu. Kalian udah mati penasaran duluan baru bisa lihat jurusannya. Tapi aku bakal kasih bocoran di sini. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang informasi umum tentang beasiswa ini dan juga perbedaan dan persamaannya dengan beasiswa YTB reguler ya. Jadi mungkin kalau kalian udah pernah lihat poster tentang beasiswa ini di Instagram atau website resminya Turki Burs Lari, poster yang warna hijau tuh loh, yang kayak gini. Nah, jadi kalau dari poster dan keterangan di website itu kita bisa simpulkan beberapa informasi umum dan juga ya perbedaan sama persamaannya lah sama beasiswa YTB reguler. Nah, yang pertama itu beasiswa ini dari lembaga apa sih? Jadi beasiswa ini tuh merupakan kolaborasinya YTB, Turki Burs Lari atau pemerintah Turki, sama ISDB atau Islamic Development Bank. Jadi kayak bank Islam gitu loh. Jadi kalau beasiswa YTB reguler itu pure murni dari pemerintah Turki aja, si beasiswa ISDB ini merupakan kolaborasi dari pemerintah Turki sama Islamic Development Bank. Kemudian poin yang kedua adalah siapa aja yang boleh mendaftar beasiswa ini. Jadi kan kalau YTB yang reguler itu terbuka untuk semua ras, semua suku, agama, dan lain-lain boleh daftar kan beasiswa YTB reguler. Tapi kalau si beasiswa ISDB ini, dia tuh khusus untuk international student yang berasal dari negara-negara member ISDB. Jadi ada beberapa puluh negara sebenarnya yang termasuk dalam negara member ISDB ini. Indonesia dan juga Malaysia termasuk di dalamnya gitu. Jadi teman-teman dari Indonesia dan Malaysia bisa lah untuk mendaftar ini dan masuk dalam kriteria gitu. Kemudian selain dari negara-negara member, beasiswa ini juga dibuka untuk Muslim communities dari seluruh dunia, dari negara-negara non-member. Jadi kayak teman-teman Muslim di seluruh dunia, walaupun negaranya non-members, kayak Thailand gitu kan negaranya non-members ya, itu boleh mendaftar gitu dari negara apa aja, yang penting dia Muslim, seperti itu.
Terus habis itu jadi banyak muncul pertanyaan lah, kira-kira non-muslim boleh daftar apa enggak gitu beasiswa ini. Sebenarnya ya wallahu alam gitu, aku juga nggak yakin. Cuman kalau misalkan kita lihat dari poster dan juga keterangannya, aku berasumsi ini buat yang muslim aja gitu. Karena emang beasiswanya juga kan dari bank yang Islam gitu kan. Terus habis itu ada tertulis juga khusus Muslim Communities gitu. Jadi kayaknya asumsi aku emang ini khusus untuk muslim aja gitu. Jadi makanya beda sama YTB yang reguler. Nah, nanti misalkan kalau ada yang tahu info pastinya, kalian boleh share ya di kolom komentar. Kemudian banyak lagi nih yang nanya, kalau misalkan udah daftar YTB kemarin ya, yang YTB reguler itu yang masih menunggu evaluasi, itu boleh lagi nggak daftar si beasiswa ISDB ini? Nah, seperti yang udah aku bahas tadi ya, yang di opening, jadi boleh gitu. Karena yang nggak boleh itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang namanya udah terdaftar di salah satu universitas di Turki. Jadi maksudnya orang-orang yang lagi kuliah di Turki itu nggak boleh daftar si beasiswa ISDB ini. Kayak aku sekarang, aku kan statusnya masih student ya di Sakarya University di Turki gitu. Jadi aku nggak boleh daftar beasiswa ini. Tapi untuk kalian teman-teman yang baru daftar YTB kemarin, kan namanya belum tercantum juga di universitas di Turki kan, toh belum tahu juga pasti lulus apa enggak. Jadi kalian tuh boleh banget daftar beasiswa YTB sama beasiswa ISDB ini gitu. Jadi double boleh gitu, enak kan? Terus setelah itu warga negara Turki dan juga orang-orang yang pernah kehilangan kewarganegaraan Turki itu tidak boleh mendaftar beasiswa ini gitu. Jadi beasiswa ini emang untuk orang-orang asing aja yang berkewarganegaraan selain Turki kayak gitu. Termasuk Indonesia dan juga Malaysia gitu. Kemudian untuk nilai akademik dan juga kriteria umur yang dibutuhkan itu kayak gimana? Nah, sebenarnya tentang umur dan juga nilai itu sama aja kayak beasiswa YTB reguler. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, aku udah bahas tentang umur dan nilai ini di episode 4 Kupas Tuntas Beasiswa Turki Burslari di YouTube aku gitu. Jadi kalau kalian belum tahu, langsung nonton aja dulu di situ. Kemudian untuk cara mendaftarnya itu bagaimana gitu. Nah, jadi cara daftarnya itu sama aja kayak YTB reguler, yaitu di sistem TBBS. Jadi benar-benar sama kayak kemarin kalau kalian udah pernah daftar kan, benar-benar sama. Ya udah isi semua data apa dan bla 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 bla. Cuman bedanya nanti pas mau apply, nanti apply-nya untuk Islamic Development Bank gitu. Yang penting kalian udah melengkapi semua data-data di TBBS-nya YTB gitu. Kemudian untuk masalah berkas apa aja sih yang harus diupload dalam beasiswa ini? Aku udah cek ya, jadi semua berkasnya itu sama aja kayak beasiswa YTB reguler, cuman ada satu hal yang sangat berbeda gitu. Dan ini kayak paling banyak dikeluhkan pada saat kalian daftar beasiswa YTB kemarin, yaitu surat rekomendasi. Jadi di beasiswa ISDB ini dia nggak minta surat rekomendasi cuy. Enak banget gak sih? Karena kemarin tuh banyak banget gitu ya struggle sama surat rekomendasi. Banyak yang bilang, kak sekolah aku nggak ngasih, nggak tahu cara bikinnya, dosen aku nggak ngasih, nggak bisa ditemuin, kampus nggak ngasih, dan lain-lain gitu. Jadi untuk kalian yang kemarin struggle dengan surat rekomendasi, kalian boleh banget apply beasiswa ini karena dia nggak minta surat rekomendasi sama sekali. Dan aku udah cek ini di sistem TBBS-nya gitu. Emang bedanya itu ini doang, surat rekomendasi untuk masalah berkasnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman ada lagi nih tema beasiswanya. Kenapa ini penting dibahas? Karena ini nanti bakal berkaitan dengan jurusan yang disediakan. Jadi tema beasiswa ISDB ini adalah Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Atau mungkin teman-teman udah pernah tahu ya tentang SDG atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada 17 poin itu loh. Nanti aku bakal insert lah di sini just in case ada yang belum tahu mungkin kan. Nah, kalau yang YTB reguler itu kan semua jurusan-jurusan tuh ada kan. Tapi kalau si beasiswa ISDB ini jurusan-jurusan yang tersedia hanya jurusan yang mengacu pada si Sustainable Development Goals ini yang ada 17 poin tadi. Nanti jurusannya apa aja aku bakal kasih tahu nanti ya. Sabar dulu pelan-pelan satu-satu. Kemudian untuk masalah bahasa nih. Nah, bahasa apa aja sih yang boleh digunain saat mendaftar si beasiswa ISDB ini? Jadi di situ kalau misalkan YTB reguler kan seperti yang kita tahu, kita boleh pakai bahasa negara masing-masing ya, untuk khusus untuk S1. Nah, sebenarnya kan kalau YTB reguler tuh S1-nya bisa tulis motivation letter, LOI dan lain-lain tuh pakai bahasa negaranya masing-masing gitu. Kayak kita bahasa Indonesia boleh sebenarnya. Karena emang tertulis di sistem seperti itu gitu. Cuman kan khusus S2 dan S3 yang YTB reguler tuh harus tulisnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Turki kan. Nah, bedanya sama si beasiswa ISDB ini yaitu di beasiswa ISDB ini kalian hanya boleh mengisi aplikasinya itu dengan 8 bahasa.
Di situ udah tertulis di poster yaitu bahasa Turki, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Bosnia, Persia, dan juga Spanyol kayak gitu. Nah, itu kan untuk bahasa yang digunakan saat aplikasi ya. Terus habis itu bahasa yang digunakan saat perkuliahan itu gimana gitu. Kalau aku lihat sebenarnya sama aja kayak beasiswa YTB reguler, yaitu kayak mayoritas universitas di Turki itu dia menggunakan bahasa Turki gitu. Cuman kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris itu boleh banget gitu. Yang penting teman-teman punya sertifikat bahasa Inggrisnya kayak TOEFL atau IELTS gitu. Jadi ini sama aja ya, kalau misalnya teman-teman mau kuliah pakai bahasa Inggris, nanti cek aja universitasnya gitu. Dia tuh require apa, dia tuh minta apa. Misalkan kayak misalkan IELTS 6 lah atau IELTS 7 yang dia minta, atau sertifikat-sertifikat kemampuan internasional lainnya kayak GRE, GMAT dan lain-lain gitu. Jadi emang kalau misalkan teman-teman punya sertifikat bahasa Inggris, silahkan bisa apply bahasa Inggris dan juga nanti kuliahnya bakal pakai bahasa Inggris. Cuman kalau teman-teman nggak punya sertifikat bahasa Inggris, teman-teman terpaksa banget harus memilih program studi atau universitas yang menggunakan bahasa Turki tentunya. Jadi sama aja kayak beasiswa YTB reguler. Kemudian untuk jenjang pendidikannya, jadi dia sama aja ya kayak beasiswa YTB reguler. Dia itu menyediakan beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3, tapi dengan jurusan-jurusan yang khusus mendukung si tujuan SDG ini, si Sustainable Development Goals ini tadi. Terus kemudian beasiswa ini fully funded apa enggak gitu. Jadi berdasarkan poster ya dan keterangan yang tertulis di website resminya, beasiswa ini sama aja kayak beasiswa YTB, yaitu fully funded atau dibiayain secara penuh. Jadi sama aja gitu fasilitas-fasilitas yang didapat kayak YTB reguler. Contohnya kayak tiket pesawat pulang pergi, yaitu pertama kali datang, sama nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai kuliahnya kan. Terus kemudian ada lagi universitas dan program placement, penempatan di jurusan dan juga universitas. Kemudian ada lagi kursus bahasa Turki setahun, akomodasi atau tempat tinggal, terus university mentorship atau kegiatan konseling, biaya studi, uang bulanan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jadi pokoknya mirip-mirip aja gitu. Cuman aku agak bingung nih, ada yang bilang kalau beasiswa ini khusus si S2 sama S3 emang fully funded gitu semuanya dari S1, S2, S3. Cuman dia bilang kalau S2 sama S3 harus mengembalikan uang yang diberikan, jadi total uang yang diberikan selama studi itu 50% itu harus dikembalikan kepada si ISDB ini, kepada si Islamic Development Bank ini. Jadi kayak istilahnya selama kuliah itu dapat pinjaman lah. Jadi nanti pas lulus harus dikembalikan 50% gitu. Tapi aku belum tahu pasti nih informasinya, karena aku udah coba DM juga mereka di Instagram gitu, tanya-tanya kayak gini, tapi belum dapat balasan gitu. Cuman aku nggak tahu poin itu tuh ada tertera di mana gitu, karena pas aku buka di sistem TBBS coba apply nggak ada tertulis kayak gitu. Cuman banyak yang bilang bahwa itu 50%-nya harus dikembalikan setelah kita selesai kuliah, khusus untuk si S2 sama S3 gitu. Nanti misalkan kalau aku udah dapet informasinya, aku bakal update di kolom komentar gitu. Atau teman-teman kalau misalnya kalian tahu gitu informasinya, kita saling berbagi aja di kolom komentar gitu. Kalian bisa bagi apakah itu benar, valid atau tidak gitu informasinya. Cuman kalau misalkan dari poster dan juga keterangan, dia bilang ini semuanya fully funded gitu. Kalau masalah dibalikin apa enggak 50% itu aku belum tahu ya. Jadi nanti aku bakal update informasi terbarunya. Kemudian setelah itu yang paling menarik nih dari beasiswa ini adalah ketika aku pertama kali melihat posternya itu yang warna hijau itu, yang paling menarik adalah monthly stipend atau uang bulanan yang diberikan. Karena uang bulanan yang diberikan itu cukup besar dibanding dengan beasiswa YTB reguler. Jadi kayak 2 kali lipat gitu loh daripada beasiswa aku gitu, daripada uang bulanan yang kita dapat sebagai awardee beasiswa YTB reguler. Jadi kalau untuk beasiswa ISDB ini S1-nya itu dapat 1.800 tele per bulan atau sekitar 3.600.000 rupiah. Sedangkan si beasiswa YTB reguler ini kita cuma dapat S1-nya itu dapat 800 tele atau sekitar 1,6 juta. Jadi ada beda sekitar 1,5 juta lah kayak gitu, dan itu lumayan gede kan. Kemudian untuk S2 lagi dapatnya itu 2.100 tele atau sekitar 4,2 juta. Sedangkan kalau yang reguler itu yang kayak aku cuma dapat 1.100 tele gitu per bulan atau sekitar 2,2 juta.
Kemudian untuk yang S3, untuk si beasiswa ISDB ini dapatnya itu sekitar 2.600 TL atau sekitar 5,2 juta. Sedangkan yang YTB reguler itu tiap bulan cuma dapat S3 itu dapat 1.600 TL atau sekitar 3,2 juta gitu. Jadi selisihnya lumayan besar lah kayak gitu antara beasiswa ISDB sama beasiswa YTB reguler gitu. Dan ini lumayan pas first impression, pas aku lihat poster tuh langsung kaget gitu. Ah, gede banget gitu uang bulanannya gitu untuk beasiswa fully funded Turki gitu. Nah, tapi sabar dulu nih, ada tapinya. Uang bulanan yang besar ini tidak seindah yang kalian bayangkan gitu. Kayak yang aku ekspektasi juga awal-awal gitu. Karena nantilah ya kita bahas ya di poin kelebihan dan kekurangan dikit lagi sabar. Nah, jadi seperti itu untuk informasi umum dan perbedaan serta persamaannya si beasiswa ISDB ini sama beasiswa YTB reguler. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan beasiswa ISDB ini dibanding beasiswa YTB reguler.